Hai teman-teman, kita kembali lagi dengan unboxing. Kemarin sudah lihat ya video saya bagaimana perjalanan saya ke Papua, ke Jayapura. Ternyata teman saya tidak ada di Jayapura, adanya di Manokwari. Dan sekarang saya sudah bertemu dengan Kak Dian Wasaraka. Bikin hoax ya, bikin hoax. Mau bikin surprise, akhirnya kena surprise sendiri. Iya, saya tadinya mau bikin surprise itu diam-diam bilang, tahu-tahu ada di Jayapura, di Waena. Ternyata orangnya, aduh. Jadwalnya enggak. Mau surprise malah kena prank. Ya, oke. Dia tebakan Tuhan. Iya. Kita di mana nih Kak Dian? Kita ini lagi di kafe. Saya tuh jarang. Saya gini ya, ini kafe yang saya saksikan pertumbuhannya sebenarnya. Oh ya. Ya, dari yang tempat ini cuma lapangan doang, sampai kemudian jadi kafe sebagus ini tuh, aku adalah saksi hidupnya. Karena memang tempat kecilnya Kak Dian ya, di sini ya. Iya. Sekolah pun di sini ya. Iya. Gitu. Ini namanya Cafe Surf. Cafe Surf di Amban Beach. Nah, punyanya Abang Theo. Ntar kita. Gitu. Siapa Abang Theo? Nanti ya, the next ya. Biar penasaran. Kak, ini kan udah lama juga kita terakhir ketemu tuh tahun berapa? Sudah lama kali kan? Enggak juga kan, sebenarnya kita ketemunya online. Online, iya online. Tapi offline-nya itu waktu pas ikut acaranya 2014 ICT Awards yang dengan ada Bu Dirjen juga. Di hotel apa gitu ya. Iya. Nah, pokoknya belum ada zaman online-onlinean. Iya. Yang masih pakai taksi-taksian gitu yang kemudian saya nyasar. Nah, iya, itu dia. Nah, udah lama gak ketemu dan ini teman saya Kak Dian. Kita akan unboxing. Kita akan unboxing beliau ini. Kenapa di unboxing? Nah, itu dia. Ya, itu. Alasannya satu, ya karena teman saya namanya juga unboxing friend, ya kan? Bagaimana membongkar teman, gitu. Bukan ngomongin teman ya. Ngomongin teman, jadi jujur ya. Jadi bukan gibah ya. Bukan ya. Tabayun. Gitu. Dan di sini saya sukanya itu selain suasana di depan, di sebelah kiri saya itu adalah pantai, ya. Amban Beach. Amban itu nama daerah di sini ya. Bukan Ambon ya? Bukan Ambon, beda. Walaupun yang punya ada daerah Ambon itu. Tapi orang Ambon punya usaha di Amban. Bagaimana membangun Amban ini menjadi sebuah tempat, wah keren lah nanti. Oke Kak. Ya. Kenapa balik lagi ke Manokwari? Kalau mau jawaban gampangnya takdir. Oh takdir, iya. Kalau mau jawaban gampang jawaban yang agak ribet dikit. Yang agak ribet dikit sebenarnya lebih kepada mencari challenge baru. Keluar dari zona nyaman. Iya kan. Berarti sudah nyaman di Jayapura itu? Sangat nyaman. Sangat nyaman. Ibarat kata siapa sih nggak tahu Dian, gitu kan? Dian itu seorang pendobrak khususnya untuk masyarakat muda ya, anak-anak muda ya, yang tadinya santai-santai bisa diajak untuk berpikir serius tentang hidup dan masa depan masyarakat ya. Bukan tentang dianya aja ya, tapi tentang ada manfaat ke masyarakat. Contohnya, Kak Dian ini tokoh yang menginspirasi teman-teman di Relawan TIK Papua ya. Relawan TIK, juga pendiri Rumah Belajar Papua. Banyak kali lah itu semua gitu. Belum lagi urusan-urusan orang-orang yang punya kuasa di sana itu. Ya aku taunya kayak gitu sih. Selalu terkoneksi dengan Kak Dian gitu kan. Pak, Kak Dian juga lulusan Lemhanas ya? Ya. Tahun berapa? 2014. Tuh, aku nggak lulus karena nggak pernah masuk. Nah itu dia, kenapa nggak pernah masuk? Iya, karena masa lalu. Gitu. Ya. Ya kalau saya sih sebenarnya gini, mungkin saya pernah ada satu teman yang melakukan tes psikologi, terus kemudian dia bertanya, jawab secara cepat 4 ekor binatang yang ingin banget kamu pengen jadi gitu ya. Oh. Nah, saya sebut pertama saya pengen jadi singa, 2 harimau,
Mm-mm. 3 elang, 4 serigala. Ini predator semua nih ceritanya. Iya. Nah, Singa, harimau, elang, serigala. Kenapa memilih 4 itu? I don't know. Jadi memang cuma disuruh, dan ternyata itu terkoneksi dengan alam bawah sadar kita. Terus kemudian kalau kita, Maaf, itu ditanyakannya saat kapan? aku ngejalanin kayak, dia pengen kayak curious aja dengan hidup, dan tuh kemudian orang kan pengen tahu sebenarnya pribadi kita kayak gimana sih. Iya. Tapi dari sisi profesional gitu ya. Ketemu dengan psikolog, terus kemudian, nah terus kemudian saya kan juga belajar psikologi komunikasi. Kemudian ada satu teori namanya teori Johari Window, yang kemudian kepribadian manusia itu ada 4, dibagi 4 gitu ya. 4 kuadran. Ya, jadi ada yang kau tahu, kita sama-sama tahu. Iya. Terus kemudian saya tahu kau tidak tahu. Iya. Terus ada yang saya tahu kau tidak tahu. Kemudian ada yang blank area. Iya. Nah, ternyata yang kalau di psikologi, jadi bagian pertama itu adalah yang kita berusaha tunjukkan ke orang. Saya ingin tampil sebagai singa, tapi orang melihat saya adalah harimau. Yang ketiga adalah pribadi kita yang sebenarnya. Jadi saya adalah burung elang, dan potensi saya sebenarnya adalah serigala. Nah, bisa kan? Nggak apa-apa, dijawab dulu. Maaf ya, ada iklan. Kan nanti tinggal ikat. Sabar ya bang. Kenapa? Ini ada minyak nih. Ganti baju dulu. Siapa jatuh? Oh, ada Kakak Rani. Oh ya sudah, ini berenang. Ganti baju sudah. Maaf ya. Astagfirullah. Doa. Apa cicak? Oh, cicak sudah pergi. Nah. Itu dekat gelas tadi udah. Ya. Nah, terus jadi ternyata saya tuh burung elang gitu. Nah, burung elang dalam filosofinya dia tuh memulai hidup keduanya tuh di usia 40 tahun. Oh gitu. Yes. Ada, cari deh filosofi burung elang. Yang kemudian dia merasa bahwa bulu-bulunya udah berat, apa dia akan kemudian pergi ke tempat yang asing sama sekali di puncak gunung biasanya, dia menyendiri, dan kemudian dia akan mencabuti seluruh bulu-bulunya dia hingga tumbuh bulu-bulu yang baru. Terus kemudian dia akan mematahkan paruhnya sehingga tumbuh paruh yang baru, mencabuti segala macam, jadi seluruh dirinya dia itu dan kemudian dia akan menjadi sesuatu yang baru, kayak bermetamorfosis gitu. Yes, something like that. Dan saya merasa di usia 40 tahun saya pada titik nyaman. Dan itu sebenarnya berbahaya buat saya. Iya. Ketika saya sudah ada titik nyaman, di Jayapura tuh saya nyaman banget. Ada rumah, ada segala macam ya, koneksi teman, sahabat. Tapi kemudian saya tidak tahu apa yang mau saya achieve lagi. Setelah itu apa gitu. Undangan sebagai pembicara udah tiap bulan gitu kan. Entah itu online, entah offline. Mau ketemu dengan siapa aja tinggal angkat telepon gitu. Tapi setelah itu apa gitu. Akhirnya ya berhijrah lah kita. Ya berhijrah ke sini, dan kemudian alhamdulillah memang selain itu kemudian jujur saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya ingin memuliakan orang tua saya. Entah saya dipanggil duluan atau mereka dipanggil duluan. Usia saya udah 40 tahun dan saya nggak tahu sampai kapan gitu. So ya begitu selesai berdoa itu, beberapa minggu kemudian saya dipanggil untuk pekerjaan di sini, yang kemudian itu memungkinkan saya merawat orang tua, walaupun orang tua saya akhirnya malah ke Jakarta ya, tapi setidaknya rumahnya bisa saya rawat gitu. Terus kemudian Rehan dengan Hana punya kesempatan untuk melihat daerah baru. Kalau tumbuh di tempat yang lingkungan yang baru gitu ya. Tadinya mungkin dia di Jayapura karena di Perumnas. Mainnya halamannya ya cuma segitu. Nah, kan di sini halamannya banyak, luas gitu. Dan mereka juga belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan sebagainya. So berhijrah itu pilihan untuk supaya bisa itu tadi menuju metamorfosis untuk hidup yang lebih baik begitu. Dan ada agenda-agenda lain. Iya. Oh gitu ya. Berarti sekarang sedang menjalani hidup sebagai seekor elang. Saya tidak bisa memisahkan diri kapan saya menjadi. Maksudnya gini,
membuang itu ya, maksudnya sekarang saya ini elang nih besok. Karena buat saya itu part of me. So sekarang saya lagi elang nih, tiba-tiba dalam situasi bahaya saya bisa jadi serigala gitu. Nanti tulus gitu. Terus tinggalin gitu. Oke. Oh, serigala kayak gitu ya filosofinya ya. Iya, Tinggal aja. ada satu buku Serigala dalam diri perempuan. Saya lupa judulnya. Ya, dan itu menarik karena kemudian dalam istilah orang Prancis istilahnya naluri keibuan serigala. Oh. Nah, sebenarnya itu seorang ibu yang memiliki naluri diumpamakan sebagai serigala, itu dia adalah ibu yang penuh dengan kasih sayang, tapi tidak membuat anaknya menjadi manja. Oh. Iya, dia akan pelan-pelan mendorong anaknya untuk mandiri, tapi once kau korek anakku, kita habis-habisan. Nah, jadi itu benar. Saya sendiri kemudian baru menyadari itu ketika selama ini saya kadang-kadang fight, tapi ketika kemudian udah nggak bisa dipertahankan, ya udah tinggalin aja, nothing tulus gitu. Makanya kemudian ada istilah lonely wolf atau apa. Sebenarnya bukan sesuatu yang negatif, tidak. Tapi lebih pada orang yang kemudian menyadari posisi bahwa aku datang ke dunia ini sendirian, pulang juga sendirian dan nggak akan bawa apa-apa. So ya udah gitu, lepasin aja, kalau memang harus pergi aja gitu. Kan Umar bilang nggak usah khawatir dengan apa yang belum kau dapat, dan nggak usah khawatir dengan yang kau dapat itu menjadi takdirku, yang belum kau dapat yang bukan takdir. Umarnya maksudnya Umar bin Khattab ya? Saya pikir Umar tetangga saya tukang sate. Tetangga saya tukang sate Padang, Umar namanya gitu. Umar bin Khattab ya, sahabat Nabi. Iya, sahabat Nabi. So, ya buat saya itu ya. Tapi bukan berarti karakter lain itu ini ada teman loh yang dia milihnya gini, cicak. Terus dia bilang, kok aku milihnya cicak ya? Wow. Saya bilang, tahu nggak, cicak itu binatang cerdas loh, survive loh dari zaman. Oh iya. Iya kan? Betul. Ada juga teman yang milihnya kecoak. Sumpah bener, dia tuh dibejek-bejek. Iya, dia tuh dibejek-bejek model kayak gimana? Hidup, survive gitu. Saya memang ini. Dan saya tuh kagum dengan daya survive-nya orang-orang itu. So, tes itu sebenarnya untuk menggali potensi kita ya, dan kekuatan kita sebenarnya. Oke, Kak. Berarti sekarang tinggal di Manokwari. Pekerjaannya sekarang, sebelumnya kan Kakak dosen di masih juga di Universitas Muhammadiyah Papua. Iya, aku masih dosen di Universitas Muhammadiyah Papua. Aku masih lanjutin riset yang kemarin tuh judulnya Perempuan dan Kekuasaan. Ya, Perempuan dan Kekuasaan. Itu aku menarik mau nanya tentang itu. Nah, itu. Terus aku masih juga ngikutin programnya dari Women Earth Alliance. Ya. Untuk pemberdayaan perempuan nantinya. Terus di sini aku jadi konsultan pendidikan. Oh, konsultan pendidikan di BPMP. Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Yes. Wes, berarti tetap konsisten di dunia pendidikan lah ya. Iya, benang merahnya masih ada. Benang merahnya ke situ. Berarti memang passionnya memang di pendidikan lah ya. Mendidik lah ya. Iya. Abang lagi direkam. Nggak apa-apa, kan itu bisa ulang. Oke. Berarti memang passionnya di pendidikan lah ya. Gitu. Itu cara memerdekakan manusia. Memerdekakan manusia dan relate juga dengan program Merdeka Belajar ya. Dan pesannya Gus Dur. Oh, pesannya Gus Dur apa? Pernah jumpa sama Gus Dur. Oh iya. Iya. Waktu jumpa sama Gus Dur, waktu itu aku ngerasa cupu ya. Jadi orang lain tuh antri salaman. Terus saya kemudian ngerasa bahwa ya udah. Ulang. Main dulu. Ini lagi direkam, Bang. Iya. Nggak apa-apa, lihat deh. Maksudnya tapi jangan lewat depan. Gitu. Gimana yang ketemu Gus Dur? Saya tuh ketemu, iya. Saya waktu itu 2002, 2003 sampai 2000. Tahun 2000 sebenarnya sampai 2008 saya aktif di Dewan Adat Papua. Oh iya, Dewan Adat. Nah, pada kesempatan itu saya berjumpalah dengan Gus Dur. Waktu itu saya satu-satunya orang yang punya kamera. Zaman dulu ya, kamera tuh kan ini banget. Nah, ketika orang lain antri buat salaman dengan Gus Dur, saya ngerasa saya cupu. Jadi saya tuh yang
nggak pede untuk salaman dengan seorang Oh iya. waduh yang sapalah saya gitu kan. Apa yang bisa saya banggakan gitu. Betul. Kalau saya prinsipnya bukan wah saya kenal orang ini Iya. tapi saya kepingin orang itu yang ketika ditanya kamu kenal dia, oh itu kakak saya gitu. Oh ada sesuatu yang dia banggakan. Jadi nggak bangga saya foto dengan pejabat tuh nggak bangga saya. Iya. Nah ketika ketemu dengan Gus Dur tuh ngerasa cukup banget. Jadi saya cuma bisa menatap beliau dari jauh dan orang yang ngantri foto, yang ngantri untuk foto, yang ngantri buat salam. Jadi saya cuma ngerjain foto beliau. Nah selesai itu terus keluar kan. Ditanya, makasih. Nah, aduh, Kak ini dia ngamuk. Ini kan buat siapa? Buat ini anak. Oh iya. Ah. Di bawah situ aja tuh si siapa Ray. Ren ini. Dah. Sabar. Terus saya. Boleh. Silakan. Gak apa-apa. Iya nih abang kuah nih ada nih. Ya, yo. Nah terus saya. Iya sudah makan sudah sana. Iya ini sudah ini abang juga. Ya sudah abang makan sana. Kakak saya ini kakak saya. Bantu kakak. Jangan, nanti dibantu kakak aja. Apa aja? Oh sini mas turun tangga. Oke. Ya. Sana jangan ganggu ibu sana. Nah terus saya wah ini gimana nih lihat beliau terus pingin. Nah abis itu pada keluar ruangan kan. Keluar ruangan saya juga ikut keluar. Tiba-tiba ternyata beliau tuh tanya sama salah satu pembisiknya, tadi kok ada satu orang yang nggak mau salaman dengan saya? Oh iya. Iya padahal saya tuh posisinya di sudut dan saya cuma pegang kamera saya fotoin gitu. Iya. Oh ada satu orang yang nggak mau salaman dengan saya, perempuan pakai jilbab di sudut. Siapa? Kenapa nggak mau salaman dengan saya? Kejar lah aku. Iya. Mbak Dian dipanggil sama Gus Dur. Oh, saya perasaan kayak merasa salah gitu iya, kan. Saya kenapa? Enggak dipanggil sama Gus Dur udah. Masuk beliau. Terus ini beliau duduk di kursi ya udah saya sungkem kan ya. Iya. Terus sungkem salaman. Terus itu buat saya momen yang touching banget ya karena itu cuman bertiga di dalam ruangan, saya, beliau, terus pembisiknya beliau, sungkem, terus tangannya tuh ditaruh di kepala aku gini. Gitu, terus dibilangin gini, yang pembisiknya Gus ini Mbak Dian Wasaraka, beliau ini papanya Papua, mamanya Jawa. Beliau lagi kuliah, ya Gus mohon doanya mudah-mudahan saya bisa selesai kuliah. Apa jawaban beliau? Lanjutkan kuliahmu, jangan sampai putus. Papua cuma bisa dimerdekakan dengan pendidikan. Pesan beliau satu. Itu yang itu saya. saat itu beliau presiden ya. Udah selesai. Oh udah selesai jadi presiden. Udah selesai itu. Terus yang kedua kalau baca buku jangan sampai habis. Oh jangan sampai habis. Aku ya nanti kita cerita. Aku baru ngertinya tuh setelah aku nulis buku. Baru paham di situ. Itu pesan Gus Dur begitu. Iya. Kalau baca buku jangan sampai habis ya. Ya udah. Terus saya nggak banyak tanya dong ya namanya orang ini. Terus, dan agak grogi juga pasti. Nah iyalah, keringat dingin, gue dingin. Udah terus, iya Gus makasih ya. Nah pokoknya, tuh, Bismillah dah. Nah pokoknya ini ya Bismillah, mudah-mudahan sukses udah beliau. Itu saya keluar situ tuh yang ngerasa, yang lain tuh, yang foto bareng. Yang foto bareng, cuman ini saya tuh benar-benar seperti seorang anak perempuan kalau boleh dikatakan gitu ya. Aku yang sungkem dengan tenang, terus kepalaku dielus gitu sama beliau ya. Itu yang ngerasa, wah, dan that's moment itu buat aku seperti selalu jadi energi untuk setiap ketika mulai ngerasa, wah ini itu selalu ingat momen itu. Ngerasa bahwa saya sedang dititipi sesuatu. Iya. Dan baru memahami beliau ternyata memang banyak bahasa yang kita baru paham itu setelah kita menjalani hidup. Jadi ketemu beliau itu kan sekitar 2006. Baru ngerti
apa yang dimaksud dengan jangan baca buku sampai selesai itu ketika 2018 ketika saya menulis buku. Menulis buku yang berjudul Perempuan Perempuan Perkasa. Perempuan Perkasa, ya. Iya, Itu ya. Apa ya jawaban dari buku tersebut terhadap pesan Gus Dur? Gali pemikiranmu sendiri. Nggak usah copy paste pikiran orang. Gokil ya Gus Dur ya. Gus Dur baca buku, banyak baca Iya. buku, banyak punya referensi. Tapi beliau nggak pernah menurut katanya ini, Iya, menurut iya. kecuali hadis dan itu aja. Iya. Hadis dan ayat Al-Quran dan mungkin hikayat-hikayat dari Umar atau apa. Tapi nggak pernah. Oh menurut teori ini, menurut teori itu nggak pernah. Iya, Gus Dur begitu memang. Iya, that's why. Berarti memang Gali kita pikiranmu tetap butuh baca buku, tetapi bagaimanapun pesannya kita juga harus punya bagaimana pemikiran kita sendiri, Ya original Ya, kita, original gitu ya, thing itu otentik apa? ya. Otentik gitu, nggak usah kau ngopi pasti pikiran orang Iya. karena orang itu belum tentu mengalami proses yang sama dengan yang kau alami. Wes. Gitu. Aku kan sering baca artikel lah ya, artikel ngutip pendapat Ini. ala ini itu. Isinya artikel itu adalah kumpulan kutipan orang sebenarnya. Iya. Dan pernyataan dia hanya memberikan kesimpulan aja di akhir. Oh jadi maksudnya begini. Tapi nggak dapet itu. Iya. Dan saya sering kali kecewa kalau dapat buku yang kayak begitu. Ya, aku beli buku itu karena mau tahu pikiranmu apa gitu kan. Oke, harus baca itu. Salah satu buku yang otentik pikiran penulisnya. Oh, berarti itu ya pesan Gus Dur itu berarti bagaimana kita punya pemikiran yang otentik diri kita sendiri gitu. Tidak Menghargai apa yang kita miliki. Betul. Nggak usah copy paste orang lain deh. Betul. Dan disitulah juga akhirnya Kadian dengan pesan tersebut melakukan sebuah perjalanan hidup yang memang nggak jauh-jauh dari isu-isu perempuan, isu pendidikan. Yes. Karena kan pertama tadi perempuan perkasa, kedua riset tentang perempuan dan kekuasaan. Kenapa perempuan? Perempuan karena bagian dari diri saya sendiri. Oke. Boleh dong saya tahu tentang kaum saya lebih dalam. Pertama itu. Yang kedua, kita harus sadari bahwa literatur tentang perempuan, terutama perempuan Papua itu sangat sedikit. Terutama perempuan Papua. Yes. Seperti apa sih peran perempuan Papua di dalam pembangunan masyarakat maupun dalam sosial budaya, sosial politik di Papua? Ini bicara sebagai antropolog ya? Iya. Yeah. Iya, beliau adalah antropolog gitu. Dalam perjalanan riset, saya tidak bilang bahwa saya seorang peneliti yang sudah senior banget, enggak, tapi setidaknya pengalaman riset dari 2003 sampai sekarang. Saya akhirnya menemukan sesuatu, sebuah teori atau keyakinan dalam diri saya bahwa ada banyak literasi peran perempuan yang kemudian peran perempuan Papua yang kemudian itu terpinggirkan. Dia tidak lagi seperti dulu. Kenapa saya bilang? Dan itu yang akhirnya sebenarnya bikin masalah. Contoh ya sederhananya gini. Orang seringkali bilang bahwa Papua itu budayanya patriarki, maka kemudian posisi perempuan itu pasti termarginalkan. Iya. Nah, padahal dalam kasus suku-suku yang saya temuin itu tidak seperti itu. Iya, memang nama anak itu memakai nama ayah. Ayah. Tapi peran perempuan itu juga nggak kecil. Contoh di Kaimana ya, Kaimana itu ada budaya Sasi. Sasi ini budaya yang dimana suatu daerah ditutup, ada jangka-jangka waktu tertentu. Dan itu yang bisa membuka dan menutup itu tuh perempuan. Oh gitu. Iya. Nah, yang dipercayakan ya kalau dalam hal ini di pengelolaannya itu ada di saudara perempuan raja gitu. Perempuan memang tidak bisa menjadi raja, tapi pembisik raja, penasehat raja itu perempuan. Itu ya. Terus kemudian jika terjadi pelanggaran di daerah itu, maka diibaratkan dengan pelanggar itu melakukan pemerkosaan terhadap permaisuri raja. Artinya dia dihormati kan sampai kemudian dijadikan simbol. Iya. Nggak mungkin kan yang ecek-ecek yang dijadikan simbol. Yeah. Nah, oke, seperti itu.
Terus kemudian di Korowai ada rumah pesta disebut dengan gil. Gil, ha? Ya. Kemudian di dalam gil itu ada altar suci. Nah, altar suci ini dia akan punya ada pintu, dan pintunya itu berhadapan langsung dengan satu rumah kecil yang juga dibangun yang disebut dengan gilalalop. Gilalalop artinya? Ya, rumah pesta perempuan. Oh gitu. Rumah pesta gil itu rumah pesta, lalalop itu anak perempuan. Jadi rumah pesta punya anak perempuan. Itu di Korowai. Ya. Nah, Jadi kalau Korowai. kita lihat, kenapa altar ini harus berhadapan dengan anak perempuan? Kenapa nggak bukan anak laki-laki? Betul. Itu kan? Terus kenapa dibilang bahwa ya dan ini saya sempat berdebat dengan orang dari Kementerian Sosial gitu. Kenapa rumah pesta itu nggak dibikin dari semen dengan supaya permanen gitu? Sedangkan aja Bapak sadar nggak bahwa setiap helai daun sagu yang dibuat di dalam rumah itu sepanjang 30 meter itu berarti ribuan daun sagu. Iya. Dan itu dari helai daun sagu duri itu kan dipilih, dibersihkan. Proses membersihkan itu beliau saya dapat informasi adalah itu hikmahnya gini, untuk memulai sesuatu yang baik buang dulu deh yang jelek. Oke. Gitu. Iya. Dan itu kan tidak tergantikan. Ada proses filterisasi ya, Yes, sortir ya, gitu. dan itu kan tidak, kita terjebak pada seremoni tapi tidak pada ritual yang selama ini terjadi di Papua. Pengangkatan kepala suku maaf ya bukan bermaksud menyerang tapi gitu maksudnya orang dari luar datang, wah diangkat jadi kepala suku ini macam pemahkotaan, come on, itu seremoni. Iya, betul. Karena ritual punya proses yang panjang ya. Dan ritual tidak bisa dilepaskan dengan adat istiadat yang panjang. Iya. Gitu. Aku bilang, Pak, memangnya kalau pesta ini itu hutan dijadiin sawit, nanti jadinya apa? Bukan pesta ulat sagu, pesta ulat sawit. Emang bisa pesta ulat sawit? Iya, gitu ya. Kan? Nah, peran perempuan itu kita juga kenal tokoh Engganita Manufandu. Engganita Manufandu ini tokoh bukan legend gitu ya, tapi dia tuh benar-benar ada, hidup dan menginspirasi pergerakan di Biak. Di Biak ya? Ya, di Biak masyarakat adat Biak. Kalau Biak itu pulau, kalau Biak itu suku. Masyarakat adat Biak itu mereka trilinear. Iya. Tapi yang menarik, mereka punya istilah namanya insoraki. Insoraki Perempuan pejuang. Binshawi, perempuan yang dihormati, perempuan yang disayang. Artinya perempuan memiliki peran krusial. Iya. Kalau dia tidak punya peran krusial, tidak akan ada istilah-istilah seperti itu. Tetapi kenapa kok perempuan merasa terpinggirkan? Ya, yang saya lihat ternyata ini adalah ada doktrin yang salah ketika agama masuk. Oke. Padahal karena kan dilihat imam itu laki-laki, maka semuanya harus laki-laki. Dan perempuan ya silahkan di belakang aja. Iya, padahal kan kalau kita lihat dari adat leluhur, perempuan begitu mulia. Ya, dan Islam juga, agama juga sebenarnya memuliakan perempuan gitu. ya sebenarnya ya kan. Cuma orang kemudian memandang dan menafsirkan agama secara letterline dengan kemudian pemahaman dia yang terbatas. Berarti terjadi pergeseran pemahaman dalam memaknai bagaimana peran perempuan itu di dalam sebuah masyarakat. Kita baru aja Gitu. selesai haji kan, udah haji ya. Siapa yang selalu disebut? Pak Haji. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail dan putra. Semoga kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar enggak ya? Hajar. Di mana peran Hajar? Iya. Memangnya Nabi Ismail itu bisa seteguh itu kalau bukan hasil didikan emaknya. Bapaknya long distance loh, LDRan loh. Iya. Bapaknya kan cuma mengunjungi berapa tahun sekali. Belum. Iya, betul. Tuh anak tiba-tiba jadi gitu. Iya. Emaknya kemana? Iya. Terus emang Nabi Ibrahim bisa dengan seteguh itu, dengan sekuat itu? Ya dia nabi, tapi dia juga kan manusia gitu. Betul. Kalau nggak punya istri yang hebat, makanya saya cuma narasi-narasi agama kan memang tidak mengangkat peran Hajar diangkat itu. Atau sengaja tidak mau diangkat. Karena kemudian menganggap bahwa segala halanya itu harus laki-laki. Gitu. Apa namanya?
bukankah perempuan juga punya banyak inspirasi? Siti Mariam, Iya. Sayyidah Maria, Sarah. gitu kan? Khadijah. Nah, sekarang gini, Asia. Heeh. Asia, saya tuh sempat berdebat dengan seorang teman. Aku bilang gini, mohon maaf ya, biarpun bapaknya Ken Arok, kalau ibunya Ken Dedes, anak jadi raja, bos. Biarpun ibunya bapaknya Nabi Nuh, kalau emaknya Madam Lot, anaknya nggak jadi apa-apa. Berarti Peran perempuan sih. yang mencetak secara konsisten itu sebenarnya perempuan. Ibu adalah madrasah Ibu. bersama seorang anak kan. Dan ini sebenarnya yang coba secara terus-menerus coba saya gaungkan, coba saya bicarakan kepada semua pihak untuk penyelesaian konflik di Papua. Saya bilang, konflik di Papua bukan cuma selesaiin masalah ekonomi. Kalian mikir nggak ketika seorang pengungsi, seorang ibu pengungsi dalam kondisi mengandung, ya, dia nggak sadar dia membawa kebencian dan kesedihan dan air matanya dia, dan itu dialirkan ke anaknya loh. Iya. Dan kita menciptakan bom waktu sebenarnya. Mau sampai kapan? Kalau dalam proses rekonsiliasi nggak ada faktor peran psikolog yang kemudian trauma healing dan sebagainya, nggak akan selesai persoalan di Papua. Mungkin juga di Aceh gitu ya, saya nggak tahu proses di Aceh kayak gimana. Tapi di Papua kita hanya mengedepankan ekonomi, keamanan, ekonomi, muter. Seorang manusia itu cuma perlu makan dan nggak punya hati. Apa ini jadi gak emosi? Ya nggak apa-apa, harus emosi di sini. Iya, aku Gitu ya. coba ngomong itu ke banyak pihak, ke semua pihak, sampai pedes, sampai berbusa nih mulut. Ya, kemarin barusan ngobrol lagi dengan Pak Bupati Pak Amsel, orangnya oke banget. Sebentar, ambil tisu, keringetan di bawah mata. Jadi nangis sih. Iya, oke. Oke. Nah, Sampai terharu dia. iya. Gue nggak ngobrol. Terus ngomongin masalah literasi dan numerasi di Papua yang katanya gini. Aku bilang, iya bener. Persoalan membaca itu bukan hanya masalah orang bisa baca. Ini habit, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu dibentuk. Mohon maaf, Iya. anak melihat bapak ibunya membaca nggak di rumah? Iya, Bapak betul. ibunya main HP. Nah, itu satu. Nggak ada teladan. Yang kedua, ada bahan bacanya nggak? Iya. Orang di rumah dulu kertas dijadiin Bungkus kacang. bungkus kacang, masih mending bungkus kacang. Kadang-kadang diwayang lap-lap ini dan selesai dibuang. Oh, Atau iya. bahkan nggak ada sama sekali, Betul. gitu kan? Yang ketiga, ada waktu nggak? Anak baru duduk nih, terutama anak perempuan. Dia cuci piring. Kok duduk pegang-pegang apa tuh? Sudah, jangan bantu mama di sini dulu. Waktu, oke lah, di rumah nggak bisa, ke sekolah ada perpustakaan yang buka. Perpustakaan itu sesepi kuburan, lebih Iya. sepi dari kuburan. Isinya buku-buku tua yang mohon maaf sudah berdebu dan tidak menarik. Anak diajarin pertama gajah, singa, harimau, tiger, apalah jerapah, yang nggak mereka lihat di Papua. Mana cendrawasih, mana mambruk, mana kuskus. Betul. Sesepi itu loh kita punya literasi itu. Nah, ibu harus punya kemampuan mendongeng. Saya mencoba Mendongeng, itu ke iya. anak saya dan itu memang jadi gitu. Dengan dongeng yang memang mengakar kepada budaya leluhur yang ada ya, Iya. budaya masyarakatnya Ya, ya. kalau memang mau dikaitkan dengan agama silahkan Iya, monggo gitu. Tapi kan kemudian saya percaya bahwa Tuhan itu menciptakan setiap suku, setiap bangsa itu dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Karena memang dilengkapi dengan itu. Contoh, orang Papua, kenapa suaranya dikasih merdu? Karena kecerdasannya audio. Oh, gitu. Kenapa ya. orang Papua dikasih otot putihnya lebih banyak dari otot merah? Karena kecerdasannya kinestetik. Atlet semua di Papua ini. Iya, benar. Iya kan? Cuma nggak dilihat aja. Orang Papua disuruh membatik, nggak bisa lah. Anak Papua nggak telaten lah. Anak saya kan suruh warnanya Tapi nggak ada mau. batik Papua. Ngecap. Ayolah, kita jujur-jujur aja. Kalau yang lukisan di atas kayu masih Iya. ini ya. Ya itu kan khas. Itu memang budayanya. Iya. Mengukir, melukis di kayu, Iya. yang sebagaimana yang kita lihat di dalam budaya lamanya Iya, ya, budaya iya. lamanya. Tapi kemudian enggak salah juga, gini loh, maksud saya tuh gini, budaya itu pasti berkembang, dia pasti mengadopsi kan? Tapi kita tuh yang tadi Gus Dur bilang, jangan baca buku sampai habis, ntar lo copy paste pikiran Iya. orang
Itu kekuatanmu di mana? Itu berdiri di situ. Kau nggak mungkin lah seorang Dian ini tiba-tiba harus menjadi Putri Diana yang gitu kan? Dian ya begini, wah meledak-meledak. Iya. Oke. Nah, saya bebas nanya kan? Boleh. Gitu. Tadi kan dijelaskan itu dari literatur budaya bahwa dalam budaya di Papua pun sebenarnya dari dulu sangat memuliakan perempuan. Itu di dalam konteks adat dan pimpinan adat, ya kan? Ya. Mungkin iya di dalam istilahnya ya, di dalam darah biru lah, setiap suku kan punya darah birunya lah ya. Dalam circle penguasa lokal, perempuan dimuliakan. Tapi di masyarakat Ya, rakyat jelata. Rakyat jelantah ini kan, pernah dengar istilah kalau mau masuk ke rumah orang Papua masuk lewat mama dulu deh. oh gitu. Iya. Oh gitu ya. Berarti cepet di masyarakat jelantah atau masyarakat jelata pun itu kenapa saya menyindir? Karena memang kadang-kadang pemerintah kita menganggap rakyatnya udah kayak minyak jelantah gitu kan. Padahal minyak jelantah kan juga banyak manfaat. Iya gitu. Oke, back tuh. Kenapa di masa-masa Gitu. pemilu? Kita nggak boleh bahas politik. Gitu. Ya itu. Jadi ternyata di masyarakat juga memang perempuan punya tempat yang mulia juga ya. Saya pikir di masyarakat jelata tidak. Di Papua itu ada budaya bayar mas kawin ya. Tapi mas kawin itu jatuhnya ke om-om. Tapi ada namanya uang susu. Uang susu? Uang susu sama uang tulang belakang sakit. Oh Itu ya. untuk mama. Oh gitu. Iya dong. Aku waktu nikah itu uang susu. Oh, bayar gitu. ke mama, itu untuk mama. Oh Jadi ada biasa ya. karena perempuanku Hana ntar ada uang susunya. Oh gitu ya. Dan itu tapi kan kebanyakan beberapa keluarga udah lupa dengan tradisi itu. Ya itu maksudnya gini sebenarnya kemudian karena dianggap memberatkan ya, Iya. menyulitkan, memberatkan. Tapi kalau sebenarnya buat saya itu kan yang namanya itu kan tergantung ya. Tergantung aja sebenarnya bukan kemudian kita mengganti air susu ibu sampai kapanpun Nggak tidak. akan tergantikan. Tidak akan pernah tergantikan. Tapi ini sebagai wujud kasih sayang aja, ikatan gitu. Yang harus dipahami sebenarnya dari tradisi itu bukan bagaimana monetize-nya, bukan soal duitnya, Ya. tapi bagaimana memuliakan ibu, Ya. perempuan. Iya. Sebenarnya yang harus dipahami dengan oleh generasi sekarang tuh itunya ya. Ya sebenarnya juga mau berapa miliar pun nggak tergantikan dan karena itu mungkin juga ya jumlahnya juga uang susu, uang tulang belakang pun juga bisa dikompromikan kan? Iya. Kayak gitu. Iya. Oh itu ada ya? Iya, itu ada di semua suku itu ada. Apa namanya di suku-suku di pegunungan, laki-laki mungkin perintah perang, tapi aksesnya buat perang atau enggak itu dari perempuan. Ya. Iya. Betul. Kenapa? Laki-laki akan tanya sama perempuan, kalian udah bisa ini, kita udah bisa perang belum? Ntar dulu, kita punya dapur belum aman nih, persediaan bahan makanan. Logistiknya mereka yang ngukur Iya, ya? karena mereka yang punya, mereka yang bertanam kan. Jadi kalau saya nih jadi panglima, kalau kesempatan ketemu sama panglima, aku bilang aja Pak, ngobrol sama ibu-ibu, jangan sama bapak-bapak udah kebanyakan bohongnya dah. Ngomong sama mama-mama tuh. Iya, kekuatan mama-mama. Iya, the power of mama tuh makhluk keras paling kuat di muka bumi. Mama tuh gitu. Jadi kita seringkali melupakan perempuan dalam konteks siklus hidup ya. Makanya saya kemudian suka banget dengan puisinya Badriah Fayumi kalau nggak salah, Never Forget Sayyidah Hajar. Nah itu buat saya tuh ini banget, benar-benar yang jadi pokoknya setiap Idul Adha saya akan posting lagi puisi tentang itu Sayyidah Hajar itu. Dan saya bilang tadi karena tidak mungkin ada seorang laki-laki yang teguh kuat berdiri kalau nggak ada seorang perempuan yang menopang dia. Nah, seorang perempuan ini lahir dari apa? Dari pendidikan. Seorang perempuan itu yang membuat dia bisa kuat itu adalah ketika dia terdidik dan dia akhirnya bahagia. Tapi kan perempuan dulu tidak mengenyam pendidikan. Dalam tanda kutip, tidak ada sekolah, tapi apakah anak seorang kepala suku tidak terdidik? Oke. Pendidikan natural ya. Ya.
gitu kan. Ketika seorang perempuan itu dia bahagia, dia merasa dia aman, dia pasti akan kemudian menyerahkan hidupnya, dia akan memperjuangkan apa yang dia yakini gitu. Untuk apa ya, untuk fight, untuk maju gitu ya. Dan dia tidak pernah keberatan untuk di belakang. Aku tak disebut namamu nggak masalah, yang penting anakku maju gitu kan. Yeah. Nah, atau yang penting suamiku hebat gitu. Nah, persoalannya adalah kemudian apakah perempuan ini di apa orang Jawa bilang diwongke, diorangin, ya, dimanusiakan gitu. Perasaan aman dia terpenuhi, perasaan dia dicintai terpenuhi, perasaan bahwa kau diterima apa adanya gitu, kau indah sebagai dirimu, apakah itu terpenuhi atau tidak? Seringkali perempuan ada dalam posisi dituntut harus menjadi refleksi dari keinginan seorang laki-laki. Yang disebut perempuan cantik itu harus putih, mohon maaf ya yang berkulit putih ya. Tapi dalam masyarakat kita putih, tinggi, langsing gitu ya. Sementara kan tidak semua perempuan bisa mencapai itu. Iya. Nah, ketika dia dia akan menjadi insecure dengan dirinya, dia menjadi tidak nyaman dengan dirinya. Akhirnya kalau dia tidak nyaman, dia tidak bahagia, dan hasil riset itu membuktikan bahwa kebahagiaan ibu itu kebahagiaan berdampak pada anak dan kecerdasan anak. Gitu. Hajar walaupun dibuang di tengah ini kan kemudian dia waktu ditanya gini, Siti Hajar waktu ditanya, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim kan diem aja. Jadi waktu dibilang apakah ini perintah Tuhan? Dia langsung legowo dengan itu. Dia langsung. Dan kemudian dia, ini berarti perintah Tuhanku dan aku yakin dengan itu kan. Betul. Jadi tidak ada apapun yang bisa menggoyahkan aku. Aku yakin ini bukan karena masalah interest pribadi bahwa Nabi Ibrahim hanya lebih mengutamakan perasaannya Sarah dibandingkan karena narasi yang selama ini dibangun itu adalah seolah-olah Nabi Ibrahim itu lebih mengutamakan Sarah. Padahal itu keliru ya. Oke. Ya, minum dong. Kita disediakan di kafe ini minuman, makanan gitu. Upaya perjuangan hak-hak perempuan itu kan sudah lama banget umurnya di Indonesia ya. Bahkan setiap bulan April kita merayakan Hari Kartini 21 April. November 11 hari tanpa kekerasan. Ya, macam-macam Hari Ibu gitu. Sudah lama sekali, bahkan sampai pemerintah mengadakan yang namanya Komnas Perempuan. Ya kan? Dari sektor hukum juga ada yang namanya Lembaga Bantuan Hukum Anak dan Perempuan, ya. Banyak banget kan itu kan. Tetapi dengan umurnya yang panjang, perjuangannya yang panjang, sampai hari ini kok masih kayak belum ada hasilnya ya? Atau sudah ada hasilnya cuman kita nggak tahu atau bagaimana? Upaya usaha membela hak perempuan. Kalau dibilang nggak ada hasilnya, saya juga nggak terlalu sepakat. Artinya kita lihat sekarang ada progres. Ya, walaupun ini mungkin seperti baby walk, tapi kan 100 kilo perjalanan itu kan dimulai dengan satu langkah. Jadi hargailah berapapun langkah yang telah kau capai, itu pertama. Yang kedua, hati-hati jangan-jangan kita ini mau keluar tapi kita bukanya jendela bukan pintu. Jadi akhirnya yang keluarannya lebih sedikit dibandingkan yang banyak. Itu. Nah, mungkin ini juga menjadi refleksi untuk kita semua teman-teman pejuang hak perempuan itu. Mohon maaf ya, saya tuh agak miris kadang-kadang dengan perempuan itu harus diberi kebebasan untuk berpakaian sesuka hati, bla bla bla. Terus dalam tanda kutip sedikit ada pihak-pihak tertentu yang ngeblame perempuan berjilbab. Ya terus apa salahnya? Ini yang satu berbikini lu bela-belain, terus kemudian yang berjilbab lu nggak bela-belain. Apa masalahnya?
Kan sama-sama kalau memang dibilang perempuan harus diberikan hak untuk berpakaian sebebas-bebasnya, ya udah gitu. Ya Udah mau bebaskan berjilbab, apapun. Iya, mau berjilbab, mau berbikini ya udah, sepanjang tidak mengganggu, tidak dalam konteks tekanan masyarakat ya. Katakanlah kalau dibilang sebebas-bebasnya, tapi kemudian masyarakat itu merasa risih dengan perempuan yang berbikini, ya udah kita yang harus menyesuaikan gitu. Jangan hanya pintar menuntut hak, tapi nggak pandai menunaikan kewajiban. Setidaknya bukan kewajiban lah, pandai menempatkan diri Iya. pada tempat, situasi, konteks yang pas. Iya. Kan gitu kan? Iya. Oke. Ya, jadi itu tadi yang saya bilang, akhirnya kita dengan kita saling memaksa sendiri. Iya. Aku sempat diskusi ngobrol sih sambil ngopi sama teman-teman waktu itu di sebuah daerah lah di Jawa, yang perempuan kita ini tertindas, perempuan kita hidup dalam dunia patriarki gitu kan. Terus aku bilang, saya nggak pernah melihat seperti itu loh, karena yang saya lihat di kampung-kampung, saya pernah ke Pandeglang, di situ ibu-ibu kerjaannya mencari kayu bakar, ya, untuk dijual untuk bertahan hidup. Lalu di Bali mereka ada di ladang. Di Papua ini noken, aku nggak pernah ngeliat yang jual noken itu laki-laki, jarang sekali aku lihat. Di pinggir-pinggir jalan ini, aku di Jalan Raya Abipura nih beli ini kan. Yang jual mama-mama semua, yang bikin pun mama-mama. Berarti kan mereka berdaya sebenarnya. Iya. Kenapa kok kita menganggap mereka tak berdaya? Yang Gitu paling loh. parah lagi kan waktu saya tulis di buku Perempuan Perkasa itu, saya bilang seorang perempuan Korowai, hari ini kita baru bicara pada konsep child free. Di Korowai itu udah jalan. Jadi perempuan Korowai itu kan mereka bisa dan berhak untuk bilang, saya mau menikah dengan kamu tapi saya nggak mau punya anak dari kamu, boleh. Tapi kan itu haknya dia, tapi suaminya juga kan punya hak kalau kepingin punya anak. Terus gimana caranya mau punya anak? Adopsi boleh jadi pilihan. Yang kedua kan dia istrinya mengizinkan dia untuk menikah dengan perempuan lain. Betul. Dianggap itu loh, kalau gitu masih terbelenggu. Aku bilang, ini yang saya bilang konsep keadilan gitu ya. Kita seringkali memandang keadilan dalam konteks kacamata kita, sementara padahal menurut orang lain baik-baik saja. Ya, betul. Iya kan? Iya, saya gini, saya pun kalau dihadapkan dengan poligami belum tentu saya siap ya. Iya. Tapi dalam konteks sebagai tadi, sebagai antropolog, saya melihat bahwa iya ini situasi yang kemudian dia kepingin punya anak, nggak pingin punya anak, tapi suaminya pingin punya anak, terus gimana? Bisa adopsi. Iya. Ya, anaknya adik, anak segala macam itu bisa. Tapi kalau suaminya bilang kepingin punya anak biologis gimana? Iya. Masa berzina? Iya. Ntar salah lagi, ya udah nikah. Iya. Nah nikah kan kemudian perempuan Korowai punya hak, saya boleh dong, saya izinkan kamu nikah dengan syarat sahabat saya yang kamu nikahi, saya yang memilih perempuannya. Betul. Gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi kan artinya ada toleransi dua kali. Gitu. Nah, kompromi ya. Kompromi dua kali gitu kan. So kita jangan kemudian hanya mengerti sepenggal, melihat ujung, terus kemudian langsung mengambil kesimpulan. Mohon maaf, saya pernah satu kali dalam sebuah forum, udah bicara lah, semua orang itu. Terus saya bilang, ini situasi Papua sekarang ini begini. Menurut Abji, pengguna data internet di Papua itu sampai 2 juta sekian. Iya. Mendekati 3 juta. Penduduk Papua dan Papua Barat Daya itu 4, hampir 5. Apa kata Tuhan? Wah, berarti di Papua itu orang yang tinggal di pedalaman-pedalaman juga udah bisa mengakses internet. Dengan sinisnya, Mbak jangan ngambil data palsu dong. Ini saya juga pernah ke Papua, ngakunya gitu. Terus saya tanya, Bapak ke Papua tahun berapa? Oh, saya waktu itu ke Papua itu tahun 90-an. Oh gitu, kemana Pak? Saya ke Jayapura, waktu itu masih Irian Jaya deh. Terus saya ke Jayapura, terus saya ke Wamena. Oh, dan Bapak bilang Bapak tahu Papua. Saya hidup besar, saya lahir besar dan hidup di Papua sampai sekarang, sampai detik saya bicara ini. Karena waktu kita Zoom ya, itu saya ada di Papua sekarang.
konsep Bapak yang Bapak bawa itu Papua zaman dulu berapa puluh tahun yang lalu. Terus kemudian Bapak bicara di forum ini dengan konsep pengetahuan Bapak yang itu. Sudah kadaluarsa ya. Iya. Yang kedua, Bapak mohon maaf ya. Dulu belum ada program bakti ya. Iya. Saya bilang Bapak tahu nggak? Handphone itu kan bisa dibeli Pak. Oke? Bisa dibeli, bisa dibawa kemana-mana kan? Ya. Terus sekarang Bapak kalikan aja jumlah bandara yang ada di Papua, bandara-bandara perintis itu semua punya visa pakai satelit, ya, oke. Terus demi menjalin kemudian kantor-kantor LSM, kantor field stationnya LSM. Terus missionaris. Berapa itu jumlahnya? Bapak kalikan 3 orang, kalikan aja 3 atau 4. Penjaganya, terus masyarakat yang akses katakanlah 3 orang. Internet yang saya pahami, pengguna internet yang saya pahami menurut teori Dian, anggaplah begitu. Pengguna internet itu ada 2, aktif pasif. Aktifnya kayak kita nih Bang. Iya. Pasif itu yang mereka itu masyarakat, yang kemudian nanti jalan berhari-hari baru dapat signal. Aktif mereka. Ya udah gitu aja Pak. Bener nggak berapa lama kemudian kasus yang korolnya kepala tuh. Iya. Nah, ketawa aja Bang jadinya. Orang seringkali memandang Papua dengan data lama, persepsi lama, anggapan lama, ngerasa dan stigma. Kita lagi ngomongin gajah, dia ngomongin semut, dia membayangkannya semut. Terus udah gitu, kayak orang buta yang kemudian maaf ya, ditutup matanya, baru megang ekor udah bisa merasa bahwa dia sudah tahu seluruh gajah. Baru megang belalai dia merasa udah tahu seluruh gajah. Itu yang terjadi di Papua. Maka kebijakan Papua seringkali kolaps. Seringkali tidak tepat sasaran. Karena tidak didukung dengan data yang baru, tidak didukung dengan survei-survei terbaru, tidak didukung dengan pandangan-pandangan fresh dari lapangan. Iya, tidak ada update ya. Tidak ada update. Kalaupun ada update nggak dipakai, yang ada yang jalan stigma doang. Betul. Nah loh, bagaimana coba Abang? Dan itu boleh jadi terjadi bukan oleh orang-orang di luar Papua, tapi birokrat Papua sendiri punya bermindset kadaluarsa itu. Ya. Kan gitu. Males baca data. Ya itu kan. Makanya dia rekrut tim ahli deh. Tapi suaranya tim ahli didengar dong kalau memang ini ya. Jangan cuma atas nama doang. Iya. Itulah akhirnya kenapa saya mau bertanya tentang kenapa Kak Dian membuat riset perempuan dan kekuasaan. Kekuasaan, apa tuh maksudnya? Pesan yang ingin disampaikan dari riset itu sebenarnya yang disembunyikan apa? Yang ingin disampaikan ke publik? Menempatkan posisi perempuan pada porsi yang sebenarnya. Kalau kita bicara kekuasaan, maka kita akan bicara akses maka akan bicara tentang sumber daya alam. Kita akan bicara tentang pendidikan. Kita akan bicara pada ranah politik dan sebagainya. Nah, perempuan pasti punya peran. Saya sampai riset terakhir itu akhirnya nemuin bagaimana penyelundupan sumber daya alam Papua itu dipakai untuk membiayai konflik. Oh gitu. Ya. Wah. Penyelundupan sumber daya alam dipakai untuk membiayai konflik. Membiayai dalam arti memprovokasi. Bukan membeli senjata. Dilakukan oleh yang bertikai. Iya. Kedua belah pihak. Iya. Dan saya sempat bilang sama salah satu petinggi dan saya bilang, Pak, saya khawatir one day Papua ini tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Papua tuh kayak akan jadi berakhir kayak Afrika gitu. Orang terlahir dari sumber daya alam. Gitu. Silakan. Apa? Adek apa? Apa? Kata kemarin itu kenapa? Mana? Oh, mau minum itu? Ada apa? Udah ambil satu. Iklan lagi. Iya, nggak apa-apa. Kan cut to cut. Oke, berarti itu konteksnya ya. Ya, nggak sengaja pertama awalnya nggak ini, tapi akhirnya jadi dapatnya ke situ ya. Dan sangat menyedihkan. Bayangkan dari saya waktu itu dapatnya sampai jalur emas ya. 1 gram emas itu untungnya 100.000.
1 kilo emas itu kalau dileburnya cuma jadi se-HP gini. Bentuknya kotak masukin di saku kan orang bilangnya gitu. Gitu ya. 100.000 kali 1 kilo 1.000 gram 1 miliar. Ya gitu. Relate-nya sama perempuan apa? Perempuan yang sebenarnya punya hak di situ akhirnya untuk akses dia terhadap air, akses dia terhadap tempat lokasi di mana seharusnya menjadi kebun dia, Dijadikan tambang emas. Gitu ya. dan kemudian akhirnya untuk membiayai konflik yang akhirnya dampaknya pertama kepada perempuan. Iya. Makanya sebenarnya, tapi ketika perempuan berkeras dan tidak, ini kami punya daerah, kami ini sebenarnya masih bisa dilihat. Ya tapi kan nggak bisa lah masyarakat kita itu berkeras melawan korporasi tambang. Sebenarnya bisa, karena Papua selalu punya kekuasaan. Papua Masa sih? bisa palang kan? Yang saya tahu nggak pernah menang deh masyarakat Karena yang terpecah. terdampak Karena terpecah. tambang. Ya, karena terpecah. Iya. Ya. Hmm. Karena terpecah, ada yang oke, ada yang tidak. Ketika yang oke ya udah. Iya karena memang dibikin pecah belah dulu kan. Ya, karena kemudian masyarakat itu yang kemudian ini digunakan oleh korporasi atau oleh siapapun ya. Iya. Karena ini yang terjadi juga tambang rakyat juga begitu. Iya. Tambang rakyat itu mereka kemudian atau korporasi atau apapun lah itu mereka yang mereka gunakan untuk mengurus izin itu tanda tangan dari orang-orang yang setuju. Iya. Sementara yang tidak setuju dianggap. Nah, ketika ini mereka turun dan kemudian mereka melawan ini, dicaplah pemberontak. Betul. Ketika dicap pemberontak, maka keamanan turun. Keamanan yang kemudian kadang-kadang mereka nggak ngerti situasi sebenarnya seperti Betul. apa. Nggak tahu akar masalah. Nggak tahu akar permasalahannya. Nah, mama kadang-kadang korporasi ini juga harap gampang. Mereka datang, mereka bilang gini, oh iya Bapak ini tanah di Papua tidak pernah dimiliki oleh perorangan, tapi dimiliki oleh komunal. Ada komunal ya. Komunal skala Suku kecil, ya ada yang kecil, ada yang besar. Mm-mm. Nah, mata-mata rumah ini kadang-kadang katakan, oh ya saya punya rumah, asal klaim karena udah tergiur uang. Ya. Ya korporasi yang kemudian atau siapapun lain, oh ya sudah ini. Yang penting tanda tangan. Iya. Persepsinya seluruh di Papua ini adalah kepala suku. Oh, ntar dulu Papua punya apa sistem kepemimpinan. Oh ya. Apa aja tuh? Pertama pria wibawa itu yang mostly. Nah ini yang harus hati-hati. Kalau pria wibawa berarti sisinya demokrasi. Pria wibawa itu maksudnya apa? Big man. Ini kalau menurut Josman Soben ya. Jadi pria wibawa itu adalah sistem kepemimpinan yang sebenarnya demokratis. Semua orang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin tertingginya mereka. Tapi itu untuk hanya persoalan politik dan persoalan keamanan. Tapi untuk ekonomi kembali ke keluarga masing-masing. Yeah. Yang kedua raja itu ada di Fak-Fak, Kaimana, Raja Ampat. Kemudian kalau raja memang dia diturunkan dari anak. Iya. Dinasti ya. Dinasti. Yang ketiga itu adalah tipe kepemimpinan Kondoavian, itu memang spesifik ada di Sentani. Kondoavian. Ya, Kondoavi. Ya kayak kepala suku gitu lah. Nah, yang kelima itu campuran. Keempat dulu dong. Sorry keempat. Keempat itu Kondoavi campuran. Tipe campuran ini dia mengadopsi tipe raja, tapi kayak gini, semua berhak bersaing, tapi kalau ada 3 calon nih, bapaknya adalah pemimpin sebelumnya, maka dia yang akan diprioritaskan. Oh gitu. Jadi ada 4 tipe kepemimpinan di Papua, tapi itu hanya untuk urusan politik, untuk urusan keamanan, politik dan keamanan. Kalau ada kayak macam perang kayak dulu lah. Tapi kalau urusan ekonomi kembali ke mata rumah. Di situ mata rumah tuh maksudnya apa ya? Keluarga gitu keluarga. Ya. Jadi kayak kalau di ini tuh dibilang silamoknya itu lah. Jadi
mereka kalau di pegunungan kan kita lihat rumahnya berkelompok ini. Iya, Nah, itu di situ. Oh, komunalnya, komunitasnya ya, Iya. entitasnya. Iya, jadi kemudian kembali ke mereka. Jadi memang urusannya gini, terus kalau gitu kita pengusaha mau gimana dong? Ya udah, kalau kalian mau berinvestasi ke Papua, urusannya harus ribet gitu. Ini budaya. Atau kalian akan kembali berhadapan dengan masalah palang lagi. Iya, betul. Iya kan banyak banget itu istilah kalau kita jalan kemana ada palang. Iya, kayu palang. Kayu palang lebih mahal. Kayu baharu, kan? Iya, betul. Yang pertama. Yang kedua, yang menarik di sini adalah kita melihat bersama bahwa orang Papua tidak pernah terlepas dari tanahnya secara full. Oh gitu. Ya, kalau kita pandangan kita modern ya, ketika saya nih tanah ya, saya beli ya, ya udah, saya berhak ngapain aja di tanah itu. Betul. Kau tidak lagi punya hak atas apapun atas tanah itu. Di Papua tidak. Kau beli ini fisiknya. Tapi secara religi, secara sosial saya masih akan tetap terikat di tanah itu. Oh begitu. Ya. Dan itu sudah tahu sesama orang Papua. Ya, makanya seringkali mereka masuk lagi ke katanya daerah perusahaan. Oh, itu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang membeli sumber daya tanah di Papua ya. Dulu ada, bukan maaf, tapi kejadian nyata. Ada suatu bidang tanah dibeli ya. Waktu saya masih SMA, Pak. Di daerah kita bilang Reni. Dia beli gitu. Terus dan jadi jual beli apa segala macam, ada ininya secara hukum sah dan segala macam. Berapa bulan kemudian dia kembali lagi, orang itu kembali lagi ngapain coba? Panen durian. Yang punya tanah marah dong. Iya. Iya. Bapak kenapa curinya? Lah Bapak, saya kan memang jual tanah, tapi kan saya tidak potong. Tidak jual durian. Rumit ya. Iya, makanya sebenarnya kalau saya nawarinnya jangan beli tanahnya. Iya. Tapi kerjasama joint ventura. Betul. Iya, rumit kalau kayak gitu kan. Karena kan secara hukum transaksi itu sebenarnya udah sah lah ya. Kalau di tempat lain lah ya. Ya kita beli ya dengan segala isinya gitu kan. Atas maupun bawah. Iya. Gitu kan. Tiba-tiba tetapi itu haknya saya. Tetapi di Papua tidak begitu ya ternyata ya. Nah itu yang saya dapat di banyak di riset saya, termasuk relasi perempuan dan kekuasaan. Kekuasaan dia terhadap tanah, terhadap sumber daya alam dan sebagainya. Dan itu seringkali tidak dipahami dan kemudian bikin konflik. Nah ketika konflik, orang-orang ini maunya dengan instan, manggil lah apa? Iya, karena mereka punya dasar autentik secara hukum. Iya, dan gitu. Kemudian aparat juga secara letterless menerjemahkan itu, ya udah, hukum harus ditegakkan. Gitu. Tetapi kan memang juga orang yang membeli itu kadang-kadang memang memprovokasi, menciptakan kondisi agar itu masyarakat menjual tanahnya. Iya. Kayak gitu. Gue jahat ya pertanyaannya ya. Enggak ya? Ya gimana ya? Dulu istilahnya kita santai kok gue. Bor gitu ya. Barbir-bor, iya. Iya, kan kayak gitu. Ya makanya sekarang, masyarakat diiming-iming ini duit. Iya. Gitu kan? Tapi kan dia sebenarnya menciptakan bom waktu buat dirinya sendiri. Itu harusnya kan orang yang punya kuasa itu memahami budaya tadi itu loh, bahwa seperti tadi itulah gitu, dan bagaimana solusinya. Jangan mempertentangkan antara hukum modern dengan hukum tradisi, hukum adat gitu loh. Tetapi bagaimana tadi collab dengan joint venture misalkan kayak gitu. Itu adalah komprominya mestinya ya di situ ya. Walaupun kemudian ada riset saya yang lain juga, itu jadi kayak ada riset saya yang lain tentang ini sederhana saja. Saya lihat kok ini di daerah, di toko-toko yang retail besar ya, itu jarang anak Papua. Di resto juga gitu. Ya, terus saya tanya. Kita waktu penerimaan kita prioritaskan mereka. Terus paling kan tahan cuma 1, 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan langsung pada keluar. Kenapa gitu? Gini, kebanyakan yang kerja itu kan anak diminta dengan syarat umur ya. Itu anak muda. Kalau anak muda, kadang-kadang mereka dari kampung. Tinggallah mereka di rumah omnya, tantenya, kakak perempuannya. Nah, di saat di rumah itu dia harus juga ngurusin ponakannya.
Kakaknya bilang, "Ntar ya kakak pergi ke pasar dulu, cuma sebentar kakak balik." Sebentarnya katanya harusnya jam 8, pulangnya jam 10. Jadi menghambat dia di tempat kerja. Dia terlambat, dan ketika dia terlambat ya SP1, SP ya pecah. Saya ngobrol dengan salah satu pemilik hotel ternama bukan pemilik, dia pengelola dan manajer GM perempuan pertama di dalam jaringan hotel itu, Iya. The Pacific. Akhirnya beliau mengeluarkan kebijakan untuk bikin mes. Mes. Dan ketika anak-anak itu ditempatkan di mes, mereka bisa. Saya mau cerita, mau nanya tapi takut sih. Takut promo ya? Takut tersinggung. Enggak. Ini kenapa? Ini mohon maaf Pak Gati. Saya hanya bertanya berdasarkan apa yang pernah saya dengar. Kan kita berangkat dari tadi. Banyak orang yang punya stigma negatif tentang orang Papua. Oke. Gitu ya. Ini mohon maaf banget teman-teman, terutama yang teman-teman Papua. Karena saya pernah dengar, ada yang bilang gini ke saya, belum lama deh itu. Kenapa di tempat-tempat bisnis di Papua itu, waktu itu ngomongnya di sana, itu sangat melelahkan kalau mempekerjakan anak-anak Papua. Oke. Karena mereka bahkan untuk membedakan mana jus alpukat dengan jus yang lain aja itu sulit. Oke. Gitu. Ini dia ngomong kayak gitu karena dia pengusaha hotel. Oke. Gitu. Saya mikir kan, nggak mungkin lah. Masa sih aku tidak percaya dengan pernyataan dia gitu. Dia bilang, kakak saya manajer di sana. Kita nggak usah sebut hotelnya ya. Faktanya gitu. Makanya lebih mudah untuk mempekerjakan orang-orang yang non Papua. Oke. Gitu. Terus terang aku sakit hati loh mendengar betapa anak muda diremehkan. Padahal di Papua juga ada SMK pariwisata ada gitu kan. Ya. Mungkin lunya aja yang ngerekrutnya orang-orang yang memang pendidikannya nggak ke situ gitu kan. Ya. Mungkin. Nah, itu melihat nggak sih situasi kayak gitu? Atau bagaimana kalau Kak Dian menjawab pernyataan teman aku itu? Saya pernah ke Ayau. Iya, Ayau tuh. Ayau ini pulau paling luar. Udah dekat Palau. Jadi kalau dari Raja Ampat kita masih 6 jam lagi. Iya. Di sana ada guru. Terus kemudian gurunya bilang sama saya gini, "Bu, ya ampun, masa anak-anak di sini tuh loh sapi aja nggak tahu." Saya bilang, "Wajar Pak. Dia nggak pernah lihat sapi." Di sini jarang sapi ya? Enggak, di Ayau waktu itu. Oh, di Ayau. Sana nggak ada sapi. Pulau luar yang seluar-luarnya. Iya. Tapi Bapak tanya ikan di laut, dia akan tahu, dia akan sebutkan semua jenis ikan. That's That's the great point. the point. That's the point. Nggak semua orang tahu kopi loh. Iya benar. Iya kan? Ini juga kalau sekilas info kita lihat dia kayak teh kan? Iya Orang betul. sama coba lihat. Ini teh, ini adalah kopi. Nah kan? Kopi Wamena. Nah langsung diminum dia. Iya. Itu. Itu aja aku jawabnya gitu Itu aja. dia. Betul. Dan itu Yang menilai harusnya itulah masuk yang di- salah. Ya, itu yang harusnya dimasukkan dalam kurikulum belajar kita. Tadi Betul. saya cerita bahwa mana cendrawasih, mana mambruk, Betul. mana kuskus. Dan juga satu hal lagi yang juga vital, bahasa lokal yang mungkin anak-anak muda sekarang nggak cuma Papua ya, di daerah-daerah lain, Ya. mereka udah sangat tidak mengenal bahasa lokal, Ya. gitu ya kan? Aku minggu depan mau diundang Bupati Papua ke Papua kembali untuk ikut rakornas. Kita akan ngebahas soal pendidikan itu. Sebenarnya borok pendidikan kita di mana? Kita harus berani bicara di mana luka kita. Ngaku Ya. dulu. Ketika kita mengaku bahwa kita lukanya di sini, kurangnya di sini, maka kita akan menemukan obat. Jangan sampai masalahnya sebenarnya sakit gigi, kita kasihnya obat sakit pinggang. Iya betul. Nggak nyambung. Iya. Nah, kita harus berani sebenarnya. Untuk apa riset? Dikti itu kan banyak sekali dana buat riset kan. Walaupun Betul. saya nggak pernah menang ya. Iya. Nggak jodoh saya sama Dikti sebenarnya. Iya. Walaupun saya dosen, belum pernah satupun saya dapat. Tapi jodohnya saya untuk dapat riset dari luar.
data-data riset itu kan banyak. Gunakan itu. Mm-mm. Panggil saya kalau ada orang panggil Kak ini ya, tapi gratisan nggak masalah. Itu kewajibanku untuk ngomong, untuk menyampaikan hasil penelitianku. Kak Dian kan yang saya kenal dari dulu selalu gemes dengan situasi yang ada, ya. Apa sih situasi dari orang-orang yang ngambil kebijakan di circle Kak Dian, di lingkungan pekerjaan Kak Dian yang paling membuat Kak Dian sedih? Nggak tepat waktu. Nggak tepat waktu. Terus kaitannya dengan kebijakan-kebijakan tadi? Ketika orang nggak tepat waktu, dia nggak menghargai hidupnya. Lu bangun nggak salah tepat waktu, udah nggak sia-sia tuh, hilang satu waktu itu. Waktu adalah sumber daya yang tidak pernah bisa diperbarui. Kita masih bisa dapat emas di tempat lain, tapi waktu ini hilang selesai. Kita nggak akan pernah bisa narik dia lagi. Kak Dian kan juga berhadapan dengan para birokrat yang juga keliru dalam memahami masyarakatnya. Okay. Itu gimana melihat kondisi yang kayak begitu terus gitu? Iya, mau nggak mau kita harus dobrak lah. Ya. Bukan dobrak ini ya, maksudnya gini. Kalau saya, kalau kita nggak bisa membangunkan orang, minimal kita bisa membisiki dia gitu. Dan cara mendobrak tuh jangan diartikan selalu konfrontasi. Iya. Kan. Kita kan sebenarnya masyarakat kita dialogis ya. Iya. Maksud Gitu. saya gini sebenarnya, sediakan banyak waktu. Sekali nggak mau ketemu, 2 kali. Cari pelajaran moneter. Kadang-kadang kalau lewat jalan utama nggak bisa lewat jalan tikus. Iya. Dan kebanyakan jalan tikusnya itu justru lewat perempuan sebenarnya. Tadi kan kalau bapak nggak mau lewat depan, bapak mentok lewat aja jalan belakang. Saya nyelesain konflik antara satu LSM dengan masyarakat lokal di Kaimana di Nama Kota itu saya lewat ini kok, para penasehat raja, saya punya bibi-bibi itu. Dengan mau berunding dengan baik-baik ya. Ya, tadinya padahal itu LSM itu didenda 3 miliar. Oh iya ya. Dan itu segala jurus mereka udah pakai. Sampai ngerekrut orang khusus untuk bisa menyelesaikan masalah itu, tapi ternyata nggak ini, nggak selesai. Dan selesainya dengan cara? Dengan cara berputar, ngobrol sama mama-mama. Tuh, sama ngobrol sebenarnya ya. bibinya, sama cerita. Gitu ya. Gini. Ya udahlah, selesai, barang lepas, Iya. bayar 1 sen. Iyalah, sebenarnya kekuatan kearifan lokal kita, masyarakat kita dimanapun ya, untuk menyelesaikan persoalan sebenarnya dengan ngobrol ya. Iya. Ngobrol kayak kita sekarang nih. Ya, gitu. Dengan obrolan kita sekarang, unboxing Kak Dian, saya jadi banyak tahu tentang bagaimana tradisi, bagaimana local wisdomnya, bagaimana segala hal yang banyak orang yang keliru dalam memandang itu gitu kan. Mungkin termasuk saya punya kekeliruan juga gitu dalam memandang gitu. Nanti kapan-kapan kalau pas waktunya pas saya lagi Jayapura ngajar, saya masih bolak-balik Jayapura buat ngajar. Terus nanti kalau saya pengen Bang MT ketemu dengan Bapak Josman Suben. Beliau tuh disebut Koncoroningratnya Papua. Oh ya. Wah, beliau pikirannya jernih. Wow. Nah, pola pendekatan kembali lagi. Saya mencoba itu di kelas. Mahasiswa saya banyak anak-anak muda. Sebagai satu-satunya dosen anak Papua di Universitas Muhammadiyah Papua, saya melakukan pola pendekatan itu. Jadi, saya jujur di dalam kelas saya nggak berani. Iya. Saya berdiri, suara saya keras sampai di belakang, nggak ada pakai mic, dan nggak ada cerita drama-dramaan dalam kelas. Iya. Kenapa? Karena saya tahu mahasiswa saya kebanyakan anak-anak bunuh dan mostly mereka punya kepemimpinan adalah kepemimpinan big man. Big man tadi. Artinya kuat-kuatan. Iya. Gitu. Kalau kamu nggak kuat, saya injek kamu hari ini. Nggak peduli, apalagi kau perempuan gitu ya. Tapi ketika kau, dan itu terbukti gitu di kelas saya. Itu efektif ya. Tapi yang saya tahu di luar kampus, Kak Dian sama mereka bahkan nongkrong makan bareng, masak bareng. Nah itu, jadi saya sudah sebelum waktu masuk kelas saya di kelas adalah dosenmu, di luar saya sahabatmu, temanmu, kakakmu gitu. Itu Pola kuncinya, pendekatannya ya. Beda lagi. Itu, dan biasanya dengan pendekatan yang santai itulah justru akan lebih Iya. bonding ya. Orang mereka mau demo aja lapor saya dulu. Gitu. Hati-hati demo, gas air mata. Gitu. Demo, Bu, kita mau demo dulu. Saya bilang,
saya mau ngajar di jam segini, terserah lu mau demo silakan demo. Tapi ntar kalau dapat don't you cry mama ya. Iya. Kita ikut dulu jam kuliahnya ibu. Oke gitu. Habis itu demo. Ini terserah aja. Saya pernah satu kali, Bu, kok mahasiswanya nggak dilarang kampus? Saya bilang itu bagian dari demokrasi, nggak usah resisten. Mereka kan belajarnya dengan cara kayak gitu juga dong. Ya, yang gitu. penting nggak anarkis, Ya, udah gitu betul. aja. Jangan terlalu di inilah. Terus kemudian, ya kita kan tidak bisa mengendalikan massa sebanyak itu. Ya kalau bapak datangnya bawa pentungan, mereka juga orang yang resisten Iya, dong. betul. Coba bapak datangnya bawa bunga. Kasih tuh yang cantik-cantik. Paling gitu nggak kan. bawa pisang goreng. Pisang goreng sini duduk makan selesai ya. Kasih gitu. Iya. Ada apa sih ini ngobrol gitu Iya, kan? kan? Asik ya. Iya. Mohon maaf ya. Mm-mm. Jangan jadi alatnya pengede-pengede. Yang ngomong dia ya. Iya, saya mah. Loh, saya kan kalau one day nanti Allah takdirkan saya ke sana kan ya, saya juga harus. Iya. Dan saya nggak, insya Allah nggak ingin berubah lah, maksudnya gini. Saya pernah ditanya sama teman, kan kalau lu udah di sana, kamu udah di sana, kamu berubah nggak? Berubah apanya nih? Cara pikir atau apa? Saya bilang, yang kalaupun saya berubah, saya berharap saya berubah ke arah yang lebih baik. Karena satu yang saya minta dalam setiap doa saya sehabis sholat itu saya selalu bilang gini, masukkan saya dengan cara yang baik dan keluarkan saya dengan cara yang baik, dan berikanlah dari kedua sisimu itu kekuasaan yang menolong. Kalau kekuasaan dan pengetahuan yang saya miliki itu nggak menolong, nggak usah. Oke. Ini teman-teman saya pasti nanya nih yang nonton nih. Maksud kalian, kalau saya sudah di sana, konteksnya mereka kan nggak paham. Ya udah nggak apa-apa, biar aja. Gitu ya. Boleh saya tanyain kan nih? Boleh saya bahas Ya kan nih? boleh lah, boleh kalau Boleh. kalau yang penting tidak melanggar aturan podcast Oke. aja. Nggak apa-apa. Saya minta tolong ambilin tisu dulu. Monggo. Monggo. Jadi begini teman-teman. Yes. Dia seorang antropolog, seorang pendidik, seorang penggedor anak-anak muda, aktivis, dan sekarang sedang nyalek ya. Dilamar sama salah satu partai politik untuk menjadi anggota legislatif itu di pusat DPR RI. Wah, udah ketawa aja. Ya saya mau nanya. Kayak enggak, aduh ini saya juga cuek aja gitu. Saya gini loh. Ntar dulu. Belum ditanya, jelasin. Saya nanya. Ketika dilamar, ada nggak kecurigaan terhadap pelamar gitu? Apa bukan kecurigaan atau ya berpikir kenapa saya dan apalah gitu. Saya tahu kapasitas saya. Aktivis mahal dan tidak terbeli. Iya, tidak terbeli gitu kan. Nah, itu yang saya mau bilang sama adik-adik. Kalau kamu menjadi aktivis, sekalian jadi aktivis mahal. Jangan terbeli. Tidak terbeli. Ya. Bukan jangan lagi, tidak terbeli. Karena ketika ini maka nothing tulus. Nothing tulus. Ya. Itu ya, itu penting banget karena Tulus juga lagunya enak-enak kan? Ah, benar. Gitu. Ya, kenapa? Karena saya kan di medsos saya kan suka, saya kan kampanye tuh, faktivis. Ya. Itu kenapa saya bikin kaos faktivis itu? Karena memang kenyataannya banyak aktivis yang ketika sudah dekat dengan circle kekuasaan baik di eksekutif maupun di legislatif dan yudikatif, mereka jadi faktivis, mereka korupsi, ya, mereka tidak pro rakyat, gitu kan? Karena mereka mengganti circle-nya. Karena mereka, nah itulah, kalian nggak takut masuk dalam jebakan menjadi faktivis? Takut. Nah, tapi justru bukankah dengan perasaan takut itu kita jadi waspada? Nah, oke, itu dia. Ya. Itu kenapa ketika kalian nanya ke saya dulu ketika mau dilamar, saya bilang, ya silakan itu, nggak masalah. Karena saya juga, nggak cuma kalian soalnya. Teman-teman saya juga beberapa memang nyalek. Dan saya senang, ya, saya senang. Bahkan ada yang cita-citanya pengen jadi wali kota. Dan saya senang itu. Kenapa? Karena saya kenal mereka adalah orang-orang yang
dekat dengan rakyat gitu loh. Iya, artinya Tahu maunya rakyat kayak mana gitu loh. tidak. Kalau saya tuh mungkin terlalu bukan juga sombong tidak, tapi ketika saya pernah ketemu dengan seorang dia pasukan khusus ya, dan dia sudah melanglang buana hampir ke seluruh negara di seluruh dunia. Aku tanya sama dia, kamu nggak salah, pendidikanmu itu keras, kemudian kamu harus ini, kamu harus itu. Apa ya? Saya tak, sebagai manusia saya punya rasa takut. Tapi bagaimana saya mengelola rasa takut itu menjadi kewaspadaan. Nah itu yang kemudian tadinya saya pikir gini, kalau kita mau hidup biasa-biasa saja dalam zona nyaman, kita bisa memberikan kontribusi, tapi mungkin hanya di batas itu. Iya, kita perlu tantangan baru yang mungkin juga memberikan efek positif baru gitu. Iya, mudah-mudahan itulah, saya berharap lolos ya. Amin, ya. Saya berharap lolos. Tapi dengan syarat, saya in condition saya selalu berdoa sama Allah. Ini harus menolong. Iya Dan dong. itu doa Nabi Muhammad di surat Al-Isra. Katakanlah, wahai Muhammad, berikanlah ya Allah, berikanlah aku kekuasaan, masukkanlah aku dengan cara yang baik, dan keluarkan aku dengan cara yang baik, dan berikanlah kekuasaan dari berikanlah dari kedua sisimu kekuasaan yang menolong. Karena saya dalam doa itu saya berharap bahwa ketika ini bukan menjadi sesuatu yang menolong bagi diri saya tapi juga bagi orang lain, maka mendingan dijauhkan. Iya betul. Tapi sih saya berharap mudah-mudahan berhasil ya, karena semua teman saya yang nggak cuma Kak Dian sedang nyalek, saya berharap berhasil, karena bagaimanapun saya percaya dengan teman-teman itu gitu, dan juga mereka yang ada di circle eksekutif gitu kan nggak cuma legislatif ya, yang namanya memperjuangkan gagasan-gagasan perbaikan kan kayak gitu. Dan ada satu ungkapan gini, kesalahan masyarakat itu terjadi karena diamnya orang benar. Betul itu sama dalam konteks di politik, sosial, budaya, online ya sama kayak gitu. Banyaknya kejahatan ya karena banyaknya orang baik yang diam. Iya, nggak mau bikin konten, nggak mau ikut nyebarnya hoak di grup-grup WhatsApp karena yang tahu itu hoak diam saja, cuma menggerutu dalam hati. Ah dasar lu kirim hoak mulu. Dia tidak mencoba mengoreksi, mengklarifikasi kayak gitu. Nah itu juga jadi semangat saya untuk kenapa kemudian Raihan itu saya buatkan dia konten di YouTube. Ya. Anaknya YouTuber ya. Iya, alhamdulillah hampir 297. Oke, mudah-mudahan jalan terus tuh Raihan itu. Dia berani banget untuk bicara, berani banget untuk ya nggak malu gitu, gitu. Ya ibunya singa. Tapi coba aja tuh ke anak-anak. Yang unik saya coba itu ke Raihan dan 3 dari 4 jawaban dia itu semua persis sama seperti saya. Oke. Tapi jawaban yang terakhir dia bilang dia blank space-nya itu dia ikan gitu. Ikan itu kalau prinsipnya ikan adalah saya pernah bilang kalau kamu udah dapat ikan, jangan coba-coba kasih kembali taruh dia di dekat air lagi. Dia akan punya insting untuk melompat, ngambil resiko, untuk kemudian bisa bebas. Itu ikan. Jangan pernah coba-coba dulu. Kalau mau tangkap udah sekalian jauhin dari air. Masukin ke kuali. Masukin di kuali sekalian gitu. atau maksudnya taruh di tempat yang ya udah akuariumnya nggak boleh dekat arus utama gitu. Iya, betul. Oke deh. Putra-putrinya boleh juga saya coba itu. Tips dari Kak Dian. 4 itu ada jawabannya. Saya. Rahasia. Bukan saya yang di unboxing. Yang di unboxing. Siap. Oke deh teman-teman. Kak Dian makasih banget ya. Kita udah mau di unboxing hari ini. Dan biar teman-teman juga tahu dan semua orang yang mau hadir di podcast Unboxing Friend ini tahu
ada nggak sebelum kita rekaman ini briefing, nanti kita mau bahas ini, ada nggak di antara kita berdua? Tadi nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Ya itulah Nggak ada. konsep kita Iya. Natural aja. di semua tamu-tamu saya, teman-teman saya yang saya ajak unboxing, mereka ketika nanya kita bahas apa, saya bilang saya juga nggak tahu bahas apa, ntar aja, yang penting kita rekaman dulu, itu ngalir. Siap. Gitu. Jadi ya saya juga nggak tahu bahas apa. Kenapa? Kan kita teman. Kita pasti punya kenangan. Iya, iya. Ya berangkat dari kenangan dan apa yang kita tahu sedikit itulah ketika kita unboxing, oh ternyata keluar banyak. Iya. Gitu dia. Oke deh, makasih Thank you Kadian. ya Bang Ente. Jauh-jauh loh. Iya. Dari ngejarnya jauh banget, Jayapura, Manukari, balik lagi guys. Subhanallah deh pokoknya, alhamdulillah. Saya terus. Oke, teman-teman, makasih. Unboxing Friend.